Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius, Privilege the Underserved, yang akan nanti diterangkan, dijabarkan oleh hambanya, Pendeta Albert Kurniawan. Jadi simak dari awal hingga akhirnya rekan-rekan, silakan nanti berkomentar atau bertanya, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan lain di direct message Instagram dari Bara Digital Ministry. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini kami berkesempatan indah untuk mendengar firman Tuhan yang adalah suara kebenaran-Mu. Dan melalui Alkitab kami rindu belajar di dalamnya melalui hamba-Mu Pendeta Albert. Berkati beliau dalam urapan Roh Kudus dan kami semua diberikan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Albert, saya persilakan Pak. Oke, shalom rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya bersyukur pada kesempatan ini boleh bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya memberikan satu tema yaitu a privilege, the undeserved. Jadi saya ajak kita untuk melihat terlebih dahulu apa sih maksudnya dari tema ini. Sebenarnya saya ajak kita di dalam momen kita akan merayakan Natal di bulan Desember ini, kita sama-sama mencoba memikirkan dan melihat dari sisi firman Tuhan, apa sih seorang pelayan itu seharusnya melayani. Nah, kalau saya katakan di sini a privilege, terkadang orang yang melayani Tuhan itu tidak melihat sisi anugerahnya atau sisi dari mata Tuhan melihat gitu. Jadi maksud saya adalah gini, privilege itu adalah sebuah hak istimewa yang Allah berikan kepada kita. Beberapa orang Kristen saya temukan ketika melayani Tuhan itu rasanya kok berat, rasanya kok beban, kok rasanya itu menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi melihatnya hanya dari sisi pekerjaannya, activity-nya, tapi tanpa makna yang benar. Nah, maka dari itu rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita bersama-sama mempelajari bagian ini. Ini saya rasa bagian yang mungkin banyak sekali orang Kristen yang skip waktu baca Alkitab. Karena membingungkan sekali, karena ini bagian yang saya harus katakan ini cukup membosankan bagi sebagian orang, sehingga langsung lompat, tidak baca ayat 1-17, langsung lompat ke ayat yang 18 bercerita tentang Yusuf. Tapi maka dari itu saya mengajak kita pada kesempatan ini, yuk kita belajar sama-sama dari bagian yang tidak mudah untuk kita pelajari. Nah, saya akan bacakan hanya ayat 17 saja untuk mempersingkat waktu kita. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Seperti yang saya bilang, seringkali rekan-rekan kalau kita berbicara soal yang namanya pelayan, ya, kita itu kadang berpikir karakteristik seorang pelayan itu seharusnya seperti apa sih? Nah, saya ajak kita terlebih dahulu sebelum masuk tentang seorang pelayan seharusnya seperti apa. Rekan-rekan coba kita bayangkan saja kalau kita ini memiliki sebuah company atau restoran. Kira-kira karakteristik seperti apa yang ada di dalam benak kita untuk bisa menjadi bagian di dalam company kita atau restoran kita? Saya kira jawaban kita akan serupa, kita akan mencari karyawan yang hebat, yang pinter, yang kalau diajak ngomong nyambung, diajak kerjasama dengan karyawan lainnya juga bisa, nggak songong, orangnya cukup mau belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua karakter baik ada di sana. Dan inilah yang seringkali, saya mau katakan bahwa seringkali kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang hebat, saleh, pandai, atau bahkan ahli yang bisa melayani Tuhan. Jadi kita memakai karakteristik karyawan di dunia itu kita pakai untuk mencari pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga sebagian dari kita merasa bahwa ya saya undeserved karena saya memang kurang hebat. Nah, kita meletakkan undeserved itu kepada tempat yang salah menurut saya. Kalau kita boleh melayani Tuhan, saya harus katakan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, bukan karena kita pandai, dan bukan karena kita ahli. Lebih daripada semuanya itu, kita adalah manusia berdosa yang diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama bisa ambil bagian di dalam proyek kerajaan Allah.
proyek yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, untuk kita bisa mendapatkan pesan apa sih undeserved-nya itu di mana? Ketidaklayakannya itu ada di mana? Saya mengajak kita melihat dari teks yang tadi kita baca. Rekan-rekan, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu yang menjadi konteks penulisan dari Injil Matius. Matius ini adalah seorang keturunan Lewi, suku Lewi. Nama dia adalah Lewi. Nah, dia kenapa sih mengawali suratnya atau Injilnya itu dengan pendahuluan yang kita jujur katakan ini sangat membosankan sekali. Apakah tidak ada pendahuluan lain yang jauh lebih baik daripada pendahuluan silsilah? Nah, saudara, sebenarnya kalau kita ketahui, kenapa Matius itu memulainya dengan silsilah? Sekali lagi karena dia present kitab ini atau Injil ini kepada orang Yahudi. Dan dia ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, orang-orang Yahudi itu tidak bisa sembarang untuk percaya bahwa, oh, Yesus Mesias, oh gitu ya, lalu aku percaya. Nggak bisa begitu. Salah satu parameter yang dipakai adalah dia harus keturunan Yahudi. Apalagi rekan-rekan sekalian, bukan hanya sekedar keturunan dari bangsa Yahudi, karena kalau kita tahu, pada waktu yang namanya Israel, yaitu Yakub, dia punya 12 anak laki-laki. Yang itu adalah cikal bakal suku, 12 suku Israel bukan. Di antara 12 suku itu tidak semuanya yang akan melahirkan seorang Mesias. Dikatakan di dalam perjanjian lama, suku yang dimaksud itu harus suku Yehuda. Nah, kita lihat sama-sama pada waktu Matius ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, maka yang dikatakan di dalam awal Injil Matius adalah dia mengungkapkan siapa latar belakangnya Yesus Kristus. Jadi untuk menceritakan orang yang penting, orang Yahudi itu perlu tahu silsilah keluarganya seperti apa. Nah, seorang teolog bernama Craig S. Skinner mengatakan Jewish people also view genealogies as a testimony of God's providence in their ancestry. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi itu melihat silsilah itu sebagai kesaksian bagaimana Allah itu memelihara nenek moyang mereka, peradaban mereka. Jadi kita bisa lihat sama-sama, tadi dari ayat 17 hanya dijelaskan secara singkat bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, dari Daud sampai ke pembuangan 14 keturunan, dan 14 keturunan dari Babel sampai kepada Kristus. Nah, rekan-rekan, sebenarnya dari apa yang diungkapkan oleh Injil Matius, ini saya berikan langsung ringkasannya ya. Dari ayat 22 sampai 6, inilah 14 keturunan yang dimaksud. Dari ayat 6 sampai yang ke-11, itu ada 13. Dan ayat 12 sampai 16 itu ada 14. Nah, kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa ada 14. Tapi kalau saudara hitung dengan teliti dari Alkitab kita, sebenarnya ayat 6 sampai 11 itu maksudnya dari Daud sampai pada pembuangan, saudara hanya temukan 13. Nah, ini kan menjadi masalah. Apakah Matius salah itu enggak ya? Kok bisa terjadi kesalahan begini? Saudara nanti ya setelah acara ini selesai, saudara hitung deh dari ayat 6 sampai 11. Benarkah perkataan saya bahwa hanya ada 13 nama di sana, bukan 14? Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa memahami ini? Sebenarnya rekan-rekan, bahwa dari ayat 6 sampai 11 itu juga ada 14. Tetapi dari ayat 2 sampai 6 ditutup oleh Daud, ayat 6 sampai 11 itu dimulainya dari Daud. Jadi Daud ini mendapatkan istilahnya apa? Penulisan sebanyak 2 kali. Nah, kenapa begitu? Nah, sudah waktu saya menyelidiki bagian ini, Matius itu sengaja memberikan penekanan khusus antara Yesus dengan Daud. Yang pertama, kenapa kok diberikan penekanan khusus? Karena yang pertama, bangsa Israel itu sangat menghargai Raja Daud. Bangsa Israel itu sangat mengerti siapa itu Raja Daud. Itu raja yang sukses, raja yang paling
luar biasa di dalam sejarah kerajaan Israel. Dia berhasil menaklukkan dari utara sampai selatan, semua lawan jadi kawan. Saudara kalau melihat tentang Salomo, dia tidak punya musuh, itu bukan Salomonya yang hebat, tetapi bapaknya yang hebat. Karena dia berhasil membuat kawan menjadi lawan. Hanya karena dosanya Salomo, maka yang kawan ini berubah lagi menjadi lawan yang menghancurkan Israel. Dan yang kedua, sangat meyakinkan bagi orang Yahudi ketika mereka mendengar kata Raja Daud. Karena itulah cikal bakalnya dari Mesias yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Nah, kita juga perlu bertanya ya, sebenarnya ya rekan-rekan, dari Abraham sampai kepada Daud, itu bukan cuma 14. Jauh lebih banyak. Tapi kenapa pertanyaannya dipakai kata 14 atau dipakai angka 14? Padahal kalau mau dihitung ya, dari Abraham sampai Daud itu bahkan bukan hanya 14, puluhan. Saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong ratusan, tapi itu puluhan. Tapi kenapa 14 nama itulah yang ditulis, atau lebih tepatnya kenapa Matius sengaja menggunakan angka 14? Nah, ternyata ada maksud, rekan-rekan. Kenapa Matius menggunakan angka 14? Karena itu sangat menekankan tentang Daud. Angka 14 itu adalah angka tentang Raja Daud. Jadi maksudnya gimana? Nah, ada nilai dalam huruf Ibrani. D itu kan nama Daud itu adalah D, W sama D. Jadi Dalet, Waw sama Dalet. Dalet itu nilainya 4, lalu Waw itu atau W itu nilainya 6, dan juga D itu nilainya 4. Jadi silsilah ini ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa sengaja memang Matius menekankan akan Yesus yang adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, pada waktu kita membaca 14, 14, dan 14, silsilah atau keturunan yang ada, silsilah ini tuh janggal, rekan-rekan. Jadi saya harus katakan, ada keunikan di dalam silsilah ini. Kalau orang Yahudi membaca silsilah ini, mereka melihat ada sesuatu yang aneh atau janggal di dalam. Karena apa, saudara? Yang pertama, keanehannya terletak pada apa? Matius sengaja mencantumkan orang-orang yang punya reputasi yang buruk dalam silsilah. Tadi saya sudah katakan ya, dari Abraham sampai Daud itu lebih dari 14. Dari Daud sampai Babel itu lebih juga dari 14. Dari Babel sampai Yesus itu pun juga lebih dari 14. Pertanyaannya adalah, kalau kita boleh pilih 14 orang, saudara, siapa yang saudara akan masukkan ke dalam silsilah itu? Bukankah yang ada dalam benak kita, ya masukkanlah orang-orang yang mempunyai reputasi yang baik. Orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak mencoreng nama keluarga. Kira-kira seperti itu bukan? Kalau kita harus milih loh ya, kalau kita harus milih. Di antara puluhan nama, kita harus pilih 14. Saudara, pasti kita akan pilih yang baik-baik. Tapi ternyata nggak demikian di dalam silsilah ini. Matius sengaja mencantumkan ada orang-orang yang punya reputasi buruk. Yang pertama itu kalau kita lihat ya, ada Raja Usia. Raja yang sombong, dia berani membakar kurban bakaran sampai akhirnya matinya terkena kusta. Lalu Raja Rehabeam. Wah saudara, ini raja itu kalau Salomo menghancurkan Israel dari utara menjadi selatan, dialah yang memberikan sebuah kayaknya kemantapan untuk harus pisah. Karena saudara, dia adalah raja yang pada akhirnya membuat betul-betul utara sama selatan itu lebih baik terpisah. Karena dia menegakkan peraturan yang jauh lebih jahat daripada bapaknya. Dan yang ketiga itu adalah Raja Manasye yang menghadirkan penyembahan berhala di dalam bait Allah. Saudara, 3 nama raja ini sengaja dituliskan. Sengaja dituliskan. Itulah keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua itu terletak pada adanya nama wanita dalam silsilah, bahkan wanita itu juga bukan orang Yahudi. Begini ya,
Zaman itu, silsilah itu agaknya tidak lazim kalau dimasukkan nama perempuan. Karena zaman itu patriarkal. Jadi garis keturunan itu dilihat dari sisi laki-laki. Kalau perempuan ya diabaikan. Dan nama yang ada di sana itu juga nama bukan orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu cukup rasis ya. Jadi dia sangat mengunggulkan rasnya, suku bangsanya yaitu Yahudi, dan mereka sangat menjunjung tinggi seorang pria ketimbang wanita, apalagi anak-anak. Jadi nama wanita itu harusnya tidak dicantumkan di sana. Tetapi kita bisa lihat sama-sama di dalamnya ada beberapa wanita dan di dalamnya ada beberapa orang yang memiliki reputasi yang buruk. Nah, teolog yang sama, Craig Skinner mengatakan, saya langsung terjemahkan saja ya secara bebas, rekan-rekan yang bisa mengerti bahasa Inggris bisa langsung baca. Beberapa tokoh iman seperti Abraham, Ishak, Ruth, dan Daud. Lalu beberapa itu memiliki satu reputasi yang gelap, yaitu Rahab dan Tamar. Beberapa mereka sangat biasa sekali. Ada Hesron, Ram, Nason, dan juga Akim. Dan beberapa itu adalah raja atau orang yang jahat. Lalu dilanjutkan oleh Craig Skinner. Pekerjaan Allah di dalam sejarah itu tidak dibatasi oleh kegagalan dan atau dosa manusia. Dia bekerja melalui orang biasa. Hanya karena Tuhan saja memakai segala macam orang untuk membawa anaknya datang ke dalam dunia, dia hari ini juga menggunakan segala macam orang untuk menggenapi kehendaknya. Dan hari ini Tuhan ingin pakai kamu. Nah, rekan-rekan sekalian, pesan Natal yang kita bisa pelajari sama-sama pada momen ini adalah kalau kita saat ini datang ke gereja cuma datang pulang, kalau istilah anak muda saya di tempat ini, Kristen nyapu, tahu? Nyanyi pulang, gitu. Jadi cuma datang ke gereja, lalu pulang, tidak punya community, bahkan tidak terlibat dalam pelayanan. Saya mengundang, ayo, momen Natal ini berikanlah hatimu. By the way, tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani dia. Tetapi kali ini dia mengundang kita. Itulah sebuah privilege-nya. Privilege itu diberikan kepada undeserved. Orang yang tidak layak. Orang yang seharusnya dibuang. Orang yang seharusnya dimusuhi. Saudara jangan berpikir ya kalau hari ini saya pelayan. Yang menonton video ini ada pelayan. Jangan kita berpikir bahwa saya melayani karena memang saya hebat dan saya bisa. Enggak. Tuhan kita itu enggak butuh kita. Enggak butuh. Dia bisa mengerjakannya sendiri karena dia maha kuasa. Tapi dia mengundang kita. Bagi kita yang belum melayani, yang nonton video ini belum melayani, mari. Cepat hubungi gembala saudara, pendeta saudara, rohaniwan lokal yang ada. Saya mau ikut pelayanan karena saya sadar Tuhan itu sudah begitu baik kepada saya. Natal itu bercerita tentang kisah kasih Allah yang menyapa dan menyelamatkan manusia berdosa dan bersama-sama diajak untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Nah, saudara, pertanyaannya harus kita pikirkan sama-sama. Apakah kita adalah orang-orang yang mau nggak terlibat di dalam rencana Allah? Yang mau nggak bersama-sama memberikan diri kita untuk melayani Dia? Kiranya apa yang saya bagikan ini boleh menolong kita untuk terus punya komitmen melayani Tuhan. Kalau kita sudah mulai undur dan kita sudah mulai burn out, mari kita kembali mengingat akan kasih Dia. Kasih-Nya membawa Dia turun dari surga, lahir menjadi seorang bayi, dilahirkan di palungan. Dan kehidupannya menunjukkan kepada setiap kita betapa Dia mentaati Bapanya di surga, sampai Dia di dalam gambar background saya, Dia mati di atas kayu salib. Dan di hari yang ketiga, Dia bangkit dari kubur yang kosong. Dan itulah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Kiranya apa yang saya bagikan ini sungguh menjadi berkat buat setiap kita. Kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Baik, Albert, buat penjelasan ini luar biasa ya ketika kita lihat
betul memang kadang-kadang dilewat dan seringkali dilewatkan karena kayaknya ini apa artinya begitu ya. Tapi kalau hari ini teman-teman memperhatikan dan belajar, kita semakin diperkaya dan jadi amazed terhadap apa yang dituliskan di dalam Alkitab secara khusus konteks Matius ini. Nah Pak, jadi agak penasaran nih Pak, kalau misalnya orang Yahudi itu tadi Pak Albert jelaskan bahwa mereka sila itu begitu penting. Apa mungkin Pak Albert ada tahu tentang hal ini ketika lalu bagaimana apakah ini jadi efektif buat orang Yahudi yang melihat tadi misalnya ada perempuan, ada orang-orang yang dalam konteks raja yang jahat yang juga dicantumkan begini oleh penulis Matius, Pak? Saya rasa sih mereka juga akan tentunya bertanya-tanya ya, kenapa kok Matius menghadirkan perempuan dan juga reputasi orang-orang yang begitu jahat. Ya mereka ketika mereka menemukan kejanggalan itu ya mereka patut bertanya. Nah di tengah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, ya bisa jadi jawaban yang tadi saya berikan itulah mereka temukan. Saya rasa begitu sih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Nah dalam konteks tadi ada tantangan buat kita semua ya, yang hari ini kan juga ada banyak orang mengalami perasaan tidak pantas Pak, ketika mungkin dalam pelayanan kayaknya saya melayani tapi berulang kali jatuh dalam dosa, masih ada keterikatan, sehingga kayaknya lebih baik saya nggak usah ambil pelayanan karena kayaknya saya terlihat munafik begitu ya, menampilkan sesuatu pelayanan tapi ternyata dalam kehidupan yang tidak diketahui orang ada hal-hal yang buruk. Nah, bagaimana hal ini bisa kita lihat sebagai tadi, apakah ini jangan-jangan jadi orang menganggap bahwa ya memang saya nggak layak, nggak apa-apa melakukan itu, dan bagaimana penjelasan dari Pak Alif, Pak? Oke, thank you. Satu realita yang memang seringkali terjadi ya rekan-rekan ya. Nah, dari apa yang mungkin rekan-rekan yang mendengarkan video ini punya pikiran bahwa ya saya itu nggak usah pelayanan lah karena saya memang nggak layak. Saya rasa ya di dunia ini kita bisa melayani itu sekali lagi bukan karena kita cukup suci sih. Jadi semuanya memang dari zamannya Adam dan Hawa sampai sekarang itu semuanya dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa. Tapi kan mentalitasnya pada akhirnya bukan, ya udah deh kalau gitu karena aku nggak layak, aku nggak usah pelayanan deh. Justru menurut saya kok itu bukan rasa syukur. Tetapi kita harusnya punya satu mentalitas yang, iya saya berdosa tapi saya kok diundang ya untuk bersama-sama melayani dia. Maka saya memakai undangan ini sebaik-baiknya. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang juga berpikir kan balikannya. Maksudnya gini, ya udah aku udah pelayan Tuhan, aku bersyukur kok. Ya udah memang tinggal dalam dosa ya. Aku memang manusia nggak sempurna, aku hidup aja terus juga di dalam dosa. Jadi punya dua dunia gitu hidupnya. Menurut saya itu juga salah, rekan-rekan. Setiap kita itu harusnya memandang pelayanan itu bukan sebagai satu alat transaksi kita sama Tuhan. Tetapi pelayanan itu muncul karena respon atas syukur kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Jadi, pada waktu saya melayani, kita melayani itu dengan sebuah kesadaran, Tuhan, ini privilege dari Engkau mengundang aku, manusia berdosa, untuk boleh memberikan sesuatu sebagai bentuk persembahan yang menyenangkan Engkau. Nah, tergantung sekarang sikap hati kita nih. Di satu sisi tadi ada orang-orang yang, ya karena aku nggak layak, aku nggak usah pelayanan. Di sisi yang lain, aku ini memang nggak layak, makanya aku terus saja hidup dalam dosa. Kedua-duanya bukan ajaran Alkitab. Ajaran yang firman Tuhan ajarkan bagaimana kita melayani dia di dalam perasaan ketidaklayakan, dan Allah yang melayakkan kita dan memampukan kita untuk menjalani. Seperti itu sih. Setuju Pak. Jadi ekstrim begitu yang masih terjadi begitu ya, dan selalu melingkupi dalam pemikiran orang-orang yang melayani. Nah Pak, jadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Pak, ini menarik sebenarnya ya, ketika ada orang-orang yang mungkin bukan merasa tidak layak karena dirinya sendiri, tetapi ini menurut saya ini jadi
ketika Alkitab bicara tentang hal itu dan Pak Albert sampaikan ini rasanya sangat akan mematahkan orang-orang yang berpikir bahwa iya, tapi saya mau melayani, tapi kayaknya keluarga saya atau saya punya latar belakang papa saya, orang tua saya yang mungkin nggak ke gereja atau nggak melayani, atau mungkin anaknya melakukan kesalahan, misalnya terlibat dalam keterikatan kereta. Misalnya hamba Tuhan yang kayaknya anak saya melakukan sesuatu yang mungkin kriminal atau keterikatan tertentu terhadap dosa sehingga ada perasaan-perasaan yang tadi jadi nggak layak. Nah, bagaimana hal ini juga? Apakah ini juga relevan dengan hal itu, Pak? Oke, thank you ya Pak. Jadi ada dua yang mungkin sebenarnya kasus yang diangkat ya. Yang satu keluarganya belum percaya, yang satu kita punya entah kitanya atau anggota keluarga kita punya cacat historis gitu loh, cacat reputasi lah ya. Yang pertama saya jawab dulu, kalau misalnya kita hidup di tengah keluarga yang unbeliever. Nah rekan-rekan sekalian, sekali lagi, pelayanan di gereja itu bukanlah segalanya. Tapi di satu sisi, kita sekali lagi ya, jangan memahaminya itu ekstrim kanan sama ekstrim kiri ya. Jadi kadang orang, ya pelayanan di gereja kan bukan segala-galanya kan, pelayanan luas Pak, saya nggak usah di gereja. Betul, betul. Tapi kalau memang kita bisa juga melayani di tubuh Yesus Kristus kan boleh juga gitu loh. Nah maksud saya begini, kalau kita, waktu kita yang ada, kita pakai semuanya untuk pelayanan, baik itu pelayanan gereja kah, pelayanan di kampus lah, di kantor kita, sehingga kita tidak punya waktu bagi keluarga kita yang believer. Menurut saya, itu juga tidak beriman. Kita harus atur waktu sedemikian rupa. Kita perlu menyeimbangkan mana pelayanan yang harus kita kerjakan dan mana yang seharusnya tidak gitu. Saya tahu di tengah gereja itu ada orang yang multi talent. Wah, apapun dia bisa kerjakan. Mulai dari panitia acara tertentu, mau jadi WL, mau jadi ketua majelis, dia bisa semua. Nah, kalau di tengah segala talenta yang ada, ya coba pilihlah satu atau dua saja. Lah kalau semua dikerjain, ya hamba Tuhan aja nggak sampai kayak begitu gitu. Nah, maksud saya kita perlu menjaga balancing, apalagi kalau keluarga kita belum percaya. Tapi sekali lagi jangan maknai perkataan saya, oh kalau gitu saya nggak usah pelayanan gereja deh, keluarga saya unbeliever. Enggak, tetap kita harus atur waktu gitu loh. Poin saya adalah atur waktu sedemikian rupa secara seimbang antara pelayanan di gereja atau kampus ataupun pelayanan di rumah. Karena keluarga kita perlu juga untuk take care mereka. Bahkan bukan hanya unbeliever, untuk yang believer pun, kalau misalnya merasa bahwa istri merasa bahwa suaminya ini banyak sekali ya pelayanan di gereja sampai nggak pernah pulang rumah. Oh istrinya ini pelayanan terus sampai urusan rumah juga nggak dikerjakan. Menurut saya itu juga salah. Gitu. Mau believer, unbeliever, ketika kita tidak menyeimbangkan waktu dan ini menjadi isu di tengah keluarga, maka saya harus katakan pertumbuhan rohani kita jauh lebih penting daripada kegiatan pelayanan. Kita harus pertimbangkan untuk kita back off, kita mundur, dan kita bersama-sama untuk perbaiki. Kita harus temukan ritmenya. Jangan sampai waktu kita full itu semuanya kita pelayanan buat Tuhan atau gereja gitu lah ya. Nah, sekarang dari sisi yang kedua, yaitu kalau kita punya cacat historis atau cacat reputasi. Sekali lagi rekan-rekan, saya tetap pesan saya kembali kepada yang tadi awal. Nggak ada kok di antara kita ini yang layak. Nggak ada sama sekali. Cuma bedanya gini loh, orang-orang yang punya reputasi jelek, ya itu ketahuan publik aja. Sosial media berhasil menyorot mereka. Tapi siapa kita sih? Coba bayangkan deh, setiap kita nih yang mendengar video ini, siapa yang tidak berdosa? Coba. Semua berdosa. Mau dosamu itu ketahuan, mau dosamu kecil atau besar, kita semua berdosa. Makanya yang membedakan satu, mereka ketahuan, kita nggak ketahuan. Coba bayangkan semua dosa kita itu dibeber juga. Apa kita berani ngomong, aku ini loh layak nih melayani Tuhan. Saya rasa juga sama aja. Karena hidup kita ini adalah tontonan yang tidak disensor kan di mata Allah. Karena dia melihat kita 24/7 gitu. Nah kalau kita menjudge orang, wah kamu nggak layak karena kamu habis cerai. Nggak layak kamu pelayanan. Wah kamu nggak layak karena anakmu narkoba masuk penjara. Nggak layak kamu ada di atas mimbar. Saya mau katakan yang ngomong itu coba deh, kamu punya dosa nggak?
Coba sekarang dosamu itu diketahui publik dan di sosial media kan. Apakah kamu masih berani mengatakan saya layak? Nah, kalau kita mengatakan layak atau tidak layak, bergantung daripada reputasinya dikenal publik baik atau buruk, ya berarti pelayanan itu bukan anugerah. Begitu. Jadi setiap kita kembali, saya menekankan, ini menjadi juga ending closing statement saya, kita boleh melayani bukan karena kita hebat. Kita melayani bukan karena saya skillful, tetapi saya melayani karena ini undangan Tuhan bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita taat dengan kerendah hatian dan juga kita mengasihi taat karena kita mengasihi Dia. Amin. Amin. Terima kasih Pak Albert untuk malam hari ini, penjabaran yang luar biasa buat kita dan kita belajar banyak tentang hal ini dan mempersiapkan hati kita lebih lagi, bukan saja menyambut Natal di penghujung tahun, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya persilakan Pak Albert boleh menolong kita menutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami, supaya firman bukan hanya sampai di dalam ranah logika saja ataupun kognitif saja, tetapi ajak kami Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan disenangkan lewat kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di marketplace, di keluarga, di gereja, di tengah kami berumah tangga, di tengah kami bersosialisasi dengan masyarakat, kami biarlah boleh memancarkan Injil Yesus Kristus, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Kerinduan kami satu Tuhan, bahwa Engkau dimuliakan melalui kami yang terbatas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Albert yang sudah menolong kita semua, dan terima kasih atensi kebersamaan dari rekan-rekan. Saya Feby dan Pak Albert serta kerabat yang melayani di balik layar, kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.